Oke, yang keempat ada Bapak Zaki Rahmat Firdaus. Pak Zaki. Ayo Pak Zaki ada nih, hadir ini. Ya. Malam Pak Tung, ingin bertanya, bagaimana cara bisnis toko emas bisa berjalan autopilot? Aha, ini ya lumayan lah. Anda mulai tanya kepada orang yang lumayan tepat walaupun tidak tepat-tepat karena saya dari background toko emas dan hari ini misalnya toko emas kakak saya dulunya itu tidak bisa ditinggal. Hari ini di sini. Tadi ada, sudah datang ya. Sudah datang kakak saya di sini berhari-hari kadang pergi ke keliling kemana toko emasnya bisa jalan. Jadi kalau toko emas mau jalan sendiri itu kan masih ingat punya orang yang bisa dipercaya. Yang kedua apa? Integrity. Itu orangnya punya passion, integrity, and skill. Yang kedua harus punya apa? System. Nice. Very good. Sudah belajar nih. Nggak sih deket-deket saya gitu ya nih. Yan. Jadi cari orang yang punya passion, integritas, dan punya skill. Nah caranya nyari yang dulu udah diajarin tuh, dites, digini, diuji, ada FBI-nya, ada CIA-nya, itu kan dulu sudah ada. Jadi kalau Anda yang mau nanya, boleh nanya sama Coach Andrew untuk dikasih filenya. Nanti kamu dengerin sendiri gitu ya. Nah kemudian sistem itu jalan. Sistemnya MKS, masih ingat? Sistem marketingnya harus jalan tanpa kita. Sistem kontrolnya jalan tanpa kita. Sistem SDM-nya jalan tanpa kita. Kalau saya yakin, sebenarnya Laruno sementara ini yes masih tergantung. Kalau conversion sudah tidak tergantung dengan saya. Laundry sudah tidak tergantung sama saya. Jadi toko buku sudah tidak tergantung sama saya. Banyak perusahaan yang tidak tergantung sama saya. Tapi conversion masih conversion Laruno masih karena masih live amannya masih tong Desember ingin gitu ya. Nah, ada perusahaan-perusahaan itu sedemikian sehingga kalau toko emas tadi marketingnya, kemudian kontrolnya, kemudian SDM-nya. Nah, kontrol di toko emas itu sangat-sangat penting. Jadi saya tidak tahu, Pak Zaki, Anda tiap hari di stok enggak? Pak Zaki tolong jawab. Ini ada Mas Andri Purnomo, salam dahsyat, Pak Tung, banyak dahsyat, Mas Paulus, yes. Tapi kembali lagi, ini Mas Zaki, Anda saya tanya tolong dijawab terlebih dahulu. Nih. Di stok enggak? Anda setiap hari di stok. Maksudnya di stok itu gini, Pak. Emas itu di stok ada yang hilang enggak, yang laku berapa, terus ini berapa di stok atau enggak? Maunya stok itu dicek, jenenge apa? Cek stok. Stok opnam. Kayak pengeluarannya berapa berarti ya, Pak ya? Bukan, emasmu itu masih ada berapa? Laku berapa berarti emasmu sisa berapa harus tahu dong. Ada Pak. Sistem stoknya seperti apa? Nah ini penting, karena emas itu ada detailnya. Selain modelnya, selain gramnya, ada kadarnya. Perhatiin, Anda kelihatannya nyetok. Oh Pak, yang gram 2 gram, yang model ini ada. 2,5 gram ada Pak, yang 10 gram ada, totalnya sekian, yang laku sekian berarti stoknya ada. Itu ada sistem stoknya yang tercatat tiap hari, laku berapa, kita kan langsung potongin toh. Kita langsung potongin, terus kemudian kan kita kan jumlah. Setelah selesai dijumlah, bagian nyetok ini bukan tidak boleh bagian jualan. Harus dipisah, namanya dual kontrol. Nah, begitu yang jualan, kan masing-masing ada satu kotaknya, kotak isi emas, satu bagi, kotak yang pada kita dasaran isi emasnya. Itu yang hitung kan bisa dihitung gini, jadi yang hitung dari luar, kan ini tanggung jawab saya. Kalau hilang saya tanggung jawab daerah ini, yang itu daerah kamu tanggung jawab. Tapi pada waktu nyetok itu kan orangnya lapor toh, oh tadi tempat saya ini laku sekian sudah dikurangi toh. Berarti yang 2 gram model ini tinggal 15, tadinya 17 laku 2. Lah, yang nyetok itu yang kanan di cross yang hitungin. Model ini 2, model ini 3, dia nyatetin. Model ini 5, model ini 7, model 8. Yang sana juga nyatet. Oke, kemudian dibacain. Kita lihat. Andrew sama Vian. Kita cross. Kamu nyetok punyanya Andrew nyetok punyanya Vian. Oke, di cross. Setelah di cross, apa yang dilakukan? Bacain. Berapa? 2 gram, 3 gram, 4 gram. Yang 5 gram ini ada. Biasanya kalau kita nyetoknya tuh 12, Pak, 15. Karena sudah urut. Urutan kita sama dengan urutannya dia, tinggal jumlahnya aja. 7, 8, 5 itu sebenarnya 10 gram ada berapa, yang 3 gram ada yang setelah diruntut sampai cocok, kalau tidak cocok selisih itu Anda tidak ngerti, selisih 2 atau selisih, tolong dihitung lagi. Yang 7 gram selisih itu 2, selisih lanjut aja. Yang ini selisih ya, kamu bilang 17, saya tidak ngomong tempat saya berapa, mungkin 18, mungkin 12, mungkin berapa, kurang lebih tetap namanya selisih. Hitung lagi. Ya nanti hitung lagi, tapi lanjutin dulu, setelah selesai baru dia hitung lagi. Hitung lagi, tetap selisih. Oh ternyata kurang 2. Yang jualan gimana? Kok bisa kurang 2? Nah,
Terus kemudian masuk sistem yang sedemikian sehingga dia tanggung jawab. Kalau hilang itu boleh berapa persen dari omset tanggung jawab. Kalau ternyata tidak hilang, kalau 5% kita kasihkan sebagai bonus. Kalau hilang, ya Anda dipotong 0,15%. Nah, sistem stoknya ada, kemudian setelah sistem stoknya ada, sistem marketingnya ada, sistem SDM-nya ada, reward punishment-nya monitoring, dan orang yang tanggung jawab, ya kita lepas. Cuman emas itu ada yang bahaya, kadarnya bisa diganti. Cincinnya ada, tapi emasnya sudah tidak ada. Lu kok bisa? Jadi cincin kosong doang dalam arti tembaga yang disepuh emas. Nah, emas harus lebih hati-hati lagi gitu ya. Nah, untuk itu memang biasanya kan ada stempelnya. Jadi setiap emas itu dalamnya ada stempelnya. Stempel bisa dipalsukan bisa, tapi lebih sulit daripada sekedar cincin dihitungin. Jadi sebulan sekali dicocokin. Ada stempelnya enggak? Ada kodenya enggak? GT, berarti gunting, PD, panda, atau emas panda. Jadi stok Anda cocokin. Oh ada. Kadarnya ada. Jadi dengan demikian akan membuat toko emas Anda lebih aman. Oke, semoga bermanfaat ya Pak Zaki.